Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 286 sampai bab 290. Bab 286, Taruhan Mengerikan. Orang-orang dari sekte lain masih dapat bersaing untuk mendapatkan posisi penerus, tetapi mereka di lembah Yulong hanya dapat menyaksikan sekte-sekte tersebut digabungkan, tetapi mereka tidak berdaya dan tidak punya pilihan. Ling Yuanwu tidak bereaksi, apakah keempat sekte itu bergabung atau tidak ada hubungannya dengan dia. Wu Yun, sebaliknya, sedikit mengernyit, diam-diam berpikir bahwa 10.000 dewa angin ini tidak sesederhana kelihatannya. Tampaknya ini hanya ide yang mendadak, tapi saya khawatir itu sudah dipikirkan sejak lama. Namun ia rela merelakan jabatan pewaris anak-anak muda tersebut, yang menunjukkan bahwa niatnya tidak buruk, dan ia juga ingin menghindari perselisihan lebih lanjut di benua selatan. Pada saat ini, Wu Yun juga memiliki rencana yang perlahan-lahan terungkap di dalam hatinya. Duleng dan Bai Lian telah membuatnya marah lagi, dan mereka tidak boleh membiarkan mereka pergi begitu saja. Ketika kebisingan kerumunan berangsur-angsur mereda, Wan Tianlong melanjutkan, pertarungan adalah pertarungan, kalian semua adalah rekan, tidak ada yang menindas siapapun, apakah ini pertarungan hidup dan mati, Anda putuskan sendiri, saya tidak akan ikut campur, saya membutuhkannya, hanya yang terkuat. Begitu. Kata-kata ini keluar, Duleng dan Bai Lian mencibir pada saat yang sama. Dua orang yang baru saja saling memanggil kakak laki-laki dan perempuan junior sekarang memiliki pemikiran mereka sendiri. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh Wu Yun. Namun saat ini, mereka masing-masing memiliki tujuan lain, mereka harus merebut posisi ahli waris. Dalam pikiran mereka, membunuh Wu Yun mudah dijangkau, tetapi masalah yang ada di hadapan mereka sekarang adalah bagaimana memperjuangkan posisi ahli waris. Tidak banyak perbedaan dalam kemampuan bertarung keduanya. Yang paling kuat adalah Hua Qitian, yang masih koma, dan itu adalah penghalang jalan mereka. Pada saat ini, semua orang mengira semuanya telah beres. Tapi Wu Yun tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Semua orang memandangnya. Wan Fengsen juga mengerutkan kening dan berkata, apa? Kebencian di hati Wu Yun sekali lagi dibangkitkan oleh Duleng dan Bai Lian sekarang, dan sekarang Wan Fengsen mengajukan permintaan seperti itu lagi. Wu Yun bahkan lebih tidak senang dan berkata, Wan Senior, kamu yang lebih tua. Kamu ingin menyatukan klan. Aku tidak berani mengajukan keberatan, tetapi karena masalahnya sudah sampai pada hal ini, aku juga harus mengajukan permintaan. Katakan. Wan Fengsen berkata sambil mengerutkan kening. Wu Yun mengangguk sedikit, lalu melirik Duleng dan Bai Lian, dan akhirnya fokus pada tiga pemimpin sekte yang kehilangan lengannya. Berkata, permintaan saya sangat sederhana. Jika saya memenangkan duel itu, selain menginginkan posisi ahli waris, saya juga harus merenggut nyawa ketiga orang ini. Bai Lian dan Duleng adalah orang pertama yang mengaum. Apa? Wu Yun, apakah kamu mencari kematian? Ekspresi Wan Fengsen juga berubah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Wu Yun, seorang remaja laki-laki, akan benar-benar mengatakan hal seperti itu. Dan mereka yang menyaksikan kemeriahan di luar semakin takjub. Sikap Wu Yun yang mendominasi dan arogan telah membuat mereka terkesan, namun kali ini, posisi dominan Wu Yun di hati mereka tidak diragukan lagi diperkuat. Yang paling menyakitkan adalah ketiga pemimpin sekte tersebut. Seorang kultivator bermartabat di alam Lingkong sebenarnya diucapkan kata-kata sombong seperti itu oleh seorang anak laki-laki di alam Tianwu. Namun amarah itu hanya bisa disimpan di dalam hati mereka, tentu saja mereka tidak berani menuruti keinginannya sebelum Wan Fengsen berbicara. Adegan penggulingan Wan Tianlong masih tergambar jelas di benaknya. Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu berani? Wu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Duleng dan Bai Lian sangat marah.
Mereka ingin menyetujui secara langsung, tetapi mereka adalah orang yang lebih tua, dan satu-satunya yang memiliki kekuatan pengambilan keputusan saat ini adalah Wan Fengsen. Semua orang melihat Wan Fengsen. Wan Fengsen mengerutkan kening dan menatap semua orang, tapi dia mengatakan jawaban yang membuat semua orang tercengang. Kamu putuskan sendiri, aku tidak akan ikut campur. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan itu kembali meledak. Jika Wan Fengsen tidak ikut campur, maka pertarungan ini akan seru. Duleng dan Bai Lian tidak berani mengambil keputusan terburu-buru, dan keduanya menoleh ke arah tuannya masing-masing. Pendeta Taoping Ningzong Ningxin menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya. Berkata, Wu Yun, jika itu masalahnya, maka Anda sebaiknya membuat taruhan lebih besar. Jika Anda menang, kami berempat akan siap membantu Anda. Jika Anda tidak memenangkan tempat pertama, maka kami ingin lebih dari hanya ini hidupmu, dan juga hidup Ling Yuanwu, yang akan kita jalani bersama. Saya bertanya apakah Anda berani atau tidak. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali tercengang. Taruhan ini memang agak menakutkan. Dia benar-benar bertaruh dengan nyawa dekan Universitas Danceng. Akhirnya mendapatkan kembali 10%, ekspresi Duleng dan Bai Lian berangsur-angsur melembut, mata mereka dingin, dan mereka berkata, ya, Wu Yun, jika kamu kalah, apakah kamu berani menghalangi nyawa Ling Yuanwu? Wu Yun juga terdiam, bukan tahu bagaimana menjawabnya. Dia berhutang terlalu banyak pada Ling Yuanwu. Jika nyawa Ling Yuanwu digunakan sebagai jaminan untuk pertarungan ini, itu pasti tidak akan berhasil. Tapi tiba-tiba mereka mendengar Ling Yuan Martial Dao, kalau begitu, sudah beres. Semua orang tercengang lagi. Kali ini, aku benar-benar tercengang. Bahkan Wan Fengsen pun penuh keraguan. Apakah Ling Yuanwu terlalu buta untuk mengambil keputusan dengan satu pukulan? Memang benar Wu Yun memiliki bakat yang luar biasa. Namun lawan yang dihadapinya bukan hanya orang biasa, dia juga salah satu talenta terbaik di benua selatan. Bahkan beberapa kali lebih kuat dari tingkat kultivasi Wu Yun. Dalam pertarungan yang sangat tidak seimbang ini, Ling Yuanwu rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ini luar biasa. Bahkan Wu Yun sendiri tidak berpikir bahwa jika dia mempertaruhkan nyawanya sendiri, itu tidak masalah. Sekarang setelah nyawa Ling Yuanwu ditambahkan ke dalamnya, tekanan di dalam hatinya meningkat berkali-kali lipat. Ini adalah hal yang tabu bagi para kultivator. Beralih untuk melihat Ling Yuanwu, dia berbisik, Din, kamu. Aku percaya padamu, silakan saja dan lakukan itu. Wu Yun hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Ling Yuanwu. Dia menepuk Wu Yun bahunya dan berkata dengan tegas. Oke, itu kesepakatan. Nenek moyang dari Sekte Wan Seng ada di sini untuk menyaksikan hari ini, dan tidak ada yang bisa menyesalinya. Tao Ningxin segera sangat gembira. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ling Yuanwu akan berani menyetujuinya. Akan sangat memuaskan jika kita benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan duri di sisi Ling Yuanwu. Wu Yun membuka mulutnya, tapi berhenti bicara. Tapi dia sama sekali tidak takut, dia hanya merasa ini terlalu tidak adil bagi Ling Yuanwu. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya membicarakan hal lain. Pertarungan hari ini pasti akan menjadi pertarungan paling menarik di benua selatan dalam ratusan tahun. Entah itu turnamen dan atau yang lainnya, yang pasti tidak sebaik jadwal pertarungan hari ini. Ini seperti mempertaruhkan nyawa beberapa kekuatan besar di benua selatan sekaligus. Tidak peduli pihak mana yang menang, pasti akan menimbulkan sensasi. Hal yang paling menakutkan adalah kehidupan para ahli top ini sebenarnya diserahkan kepada beberapa anak muda dengan budidaya alam Tianwu untuk memutuskan. Jika Anda tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang percaya. Tapi betapapun sulit dipercayanya hal itu benar-benar terjadi. Saat ini, semua orang sedang menunggu Wan Fengsen berbicara.
Bagaimanapun, dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini. Kapanpun, kekuatan kultivasi Anda adalah entitas terpenting yang menentukan keputusan akhir. Wan Fengshen memandang Ling Yuanwu dengan mata aneh, lalu menatap Wu Yun. Setelah jeda, dia berkata, karena kalian berdua tidak keberatan, maka masalahnya telah diselesaikan. Karena masalah tersebut telah diselesaikan, tidak perlu bicara lebih banyak. Bab 287, Buah Peri Setan Salju. Kerumunan meledak saat mereka menaiki tangga lagi, dan butuh waktu lama sebelum mereka tenang. Masalahnya sudah selesai untuk sementara, dan semuanya harus menunggu hingga setengah tahun untuk melihat hasilnya. Namun di benak setiap orang, mereka mulai mempunyai spekulasi yang berbeda-beda. Ada yang memperkirakan Duleng, Hua Qitian dan lainnya akan menang. Karena kesenjangan kekuatan ada, dan bakat mereka tidak buruk. Tentu saja, ada yang memperkirakan Wu Yun akan menang. Bagaimanapun, semua tindakan Wu Yun sebelumnya terlalu luar biasa dan sulit dipercaya. Setelah semuanya tenang, semua orang baru teringat bahwa hari ini adalah hari untuk menaiki tangga menuju surga. Namun karena terjebak dalam formasi naga yang terperangkap, waktu untuk menaiki tangga tersebut sudah lama terlewatkan. Kita hanya bisa menunggu 10 hari lagi, yang juga merupakan waktu terakhir. Dan apa yang terjadi hari ini dengan cepat menyebar ke seluruh benua selatan. Tidak diragukan lagi, ini adalah kejutan lain. 4 kekuatan besar mengepung Wu Yun dan Ling Yuanwu, dan ada juga seorang wanita yang sangat berkuasa. Hasilnya adalah salah satu dari 4 pemimpin sekte digulingkan dan 3 orang kehilangan senjata. Kemudian leluhur dari sekte Wan Sheng muncul, menyelesaikan segalanya, dan keempat sekte tersebut bergabung. Selain itu, dalam setengah tahun, Wu Yun, Duleng, Bai Lian, dan Hua Qitian akan bersaing untuk menentukan penerus gabungan kekuatan dan master kuasi sekte. Hal yang paling menakutkan adalah keempat orang ini saling bertarung. Taruhannya ternyata adalah nyawa Ling Yuanwu dan 3 master faksi utama lainnya. Sensasi yang ditimbulkan dari taruhan semacam itu pasti tidak sebanding dengan berita apapun di masa lalu. Tidak diragukan lagi, inilah yang paling dinantikan semua orang setelah dikejutkan. Orang-orang dari 4 kekuatan besar bubar dan kembali ke klan masing-masing. Di bawah kepemimpinan yang kuat dari Wan Fengshen, penggabungan 4 sekte segera dimulai. Wu Yun juga mengikuti Ling Yuanwu kembali ke Akademi Danceng. Hal pertama yang dilakukan Wu Yun setelah kembali ke akademi adalah mengungkapkan rasa bersalah yang telah lama terpendam di hatinya. Din, kamu seharusnya tidak menyetujuinya. Aku, Wu Yun, tidak layak mempertaruhkan nyawamu. Ling Yuanwu hanya tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu takut? Tidak yakin. Wu Yun bersyukur dan menggelengkan kepalanya, tidak. Saya tidak yakin, saya merasa tidak berharga bagi Anda. Ling Yuanwu menepuk bahu Wu Yun dan berkata, tentu saja saya punya pertimbangan sendiri. Keempat orang ini telah mempersulit Anda dengan segala cara yang mungkin. Hari ini mereka bahkan memasang jebakan naga, yang hampir membunuhku. Aku membunuh mereka semua, jadi mengapa aku tidak ingin membunuh mereka, tetapi kemunculan Wan Fengshen tidak diragukan lagi merupakan sebuah kejutan. Apakah menurutmu jika aku benar-benar membunuh 3 dari mereka hari ini, Wan Fengshen akan membiarkan kita pergi dengan mudah? Dengan membunuh Wan Tianlong, saya sudah memberikan penjelasan kepada kami. Jika saya membunuh ketiga orang itu lagi, tidak diragukan lagi itu akan menjadi penghinaan yang tidak tahu malu terhadap Wan Fengshen-nya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan pergilah. Dan jika aku tidak membunuh ketiga orang ini, mereka pasti akan menemukan cara untuk mengincarmu di belakangmu di masa depan. Karena mereka telah mengajukan permintaan ini, mereka hanya akan memanfaatkannya dan memberitahu mereka bahwa mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Wu Yun, tidak perlu mempertanyakan potensimu. Silakan saja dan lakukan. Tidak perlu. Berada di bawah tekanan adalah hal yang tabu bagi para praktisi, saya pikir kamu harus mengerti.
Wu Yun mengangguk dengan berat, baru sekarang dia memahami upaya sungguh-sungguh Dekan Ling Yuanwu. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Din, selama itu adalah sesuatu yang aku janjikan, aku tidak pernah gagal." Kemudian, Wu Yun teringat Bai Lier yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan telah kembali ke bentuk aslinya. Dia segera melepaskan Bai Lier dari pelukannya dan meminta Ling Yuanwu untuk memeriksanya atas namanya. Ling Yuanwu telah lama mengetahui bahwa ramuan iblis rubah telah rusak, tetapi setelah memeriksanya, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Di luar dugaan, kerusakannya begitu parah hingga tidak bisa sembuh sendiri. Melihat kerutan Ling Yuanwu, Wu Yun berkata dengan cemas, "Din, apa yang terjadi padanya? Apakah dia terluka parah?" Ling Yuanwu menghela nafas dan berkata, "Jarang melihat iblis rubah yang menghargai cinta dan keadilan. Baru saja melihat ramuan iblisnya sendiri rusak dan belum sembuh. Dan kali ini dia dipukul lagi dengan keras dan kehilangan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ini akan memakan waktu hingga 2 tahun. Jika Anda dapat menemukan buah peri iblis salju, kamu mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, dalam 2 tahun, ramuan iblisnya mungkin akan perlahan-lahan hancur dan runtuh." Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dia selalu berpikir bahwa Bai Lier begitu kuat sehingga dia tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Terluka terlalu parah. Di luar dugaan, hal itu justru mengancam nyawa. Buah peri iblis salju. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, dia telah melihat perkenalan tentang buah peri setan salju. Buah peri setan salju ini tumbuh di tempat yang sangat dingin, merupakan ramuan yang ditanam oleh klan setan salju di tempat yang sangat dingin, meskipun ada di alam liar, namun sudah lama menghilang. Jika Anda ingin mendapatkan buah peri setan salju ini, Anda harus terlebih dahulu pergi ke tempat yang sangat dingin dan menemukan klan setan salju. Namun meskipun Anda menemukannya, Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya. Meskipun buah peri setan salju ini adalah buah peri, ia telah melampaui kategori obat peri dan sebanding dengan keberadaan obat ajaib. Selain itu, jumlahnya jarang, dan klan iblis salju mungkin tidak akan menyerahkannya kepada Wu Yun setiap 500 tahun sekali. Suku setan salju juga tidak kekurangan ahli top. Terbukti dengan sendirinya betapa sulitnya mendapatkan buah peri ini dari tangan mereka. Tapi jika kita tidak mencarinya, Bai Lier pasti akan putus asa. Bagaimanapun, setelah masalah di benua selatan diselesaikan, kita harus pergi ke tempat yang sangat dingin. Lagi pula, jika bukan karena Wu Yun, dengan kemampuan Bai Lier, tidak ada seorang pun di benua selatan yang bisa menyakitinya. Ini juga alasan mengapa Wu Yun merasa bersalah dan ingin menyelamatkan Bai Lier apapun yang terjadi. Kemudian, Wu Yun kembali ke kediaman Li Yanran. Mereka juga mendengar tentang pertemuan Wu Yun di luar lembah naga abadi. Bagaimanapun, seluruh benua selatan sekarang mengetahuinya dan itu bukan rahasia. Melihat Wu Yun baik-baik saja, Li Yanran merasa lega. Dan ketika Li Yanran bertanya mengapa Bai Lier tidak kembali, Wu Yun berbohong, mengatakan bahwa dia telah pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Li Yanran, Wu Yun pergi ke ruang retret dan memulai retret 10 harinya. Hanya ada satu kesempatan terakhir yang tersisa untuk pertarungan tangga. Meskipun saya tidak tahu apakah saya bisa melewatinya, saya tidak tahu hadiah apa yang akan saya dapatkan setelah melewatinya. Tapi lakukan yang terbaik. Di saat yang sama, dunia luar sudah membuat keributan. Di bawah kepemimpinan Wan Fengshen, penggabungan 4 kekuatan utama selesai 4 hari kemudian. Setelah penggabungan, sekte tersebut diberi nama Xuanmen. Kejadian ini dengan cepat menyebar ke seluruh benua selatan. Ini juga menjadi topik perbincangan orang-orang di seluruh benua selatan setelah makan malam. Namun, bergabung atau tidaknya keempat kekuatan besar ini sebenarnya tidak banyak berdampak pada orang biasa seperti mereka. Duleng dan yang lainnya juga mempercepat latihan mereka untuk membuat persiapan akhir untuk kesempatan terakhir menaiki tangga 10 hari kemudian.
Hua Xingchen juga bangun pada hari ke-6 dan kembali ke kondisi puncaknya dengan Wan Fengsen secara pribadi membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Setelah mengetahui serangkaian hal yang terjadi setelah dia koma. Ketika dia mengetahui bahwa Tuan Wan Tianlong telah digulingkan, dia menjadi marah dan bersumpah untuk menghancurkan orang itu menjadi abu. Kemudian dia mendengar bahwa orang yang memecat tuannya sebenarnya adalah leluhurnya Wan Fengsen, dan dia kehilangan kesabaran sesaat. Tapi semua kesalahan dilimpahkan pada Wu Yun. Jika bukan karena Wu Yun, semua ini tidak akan mencapai level ini. Bab 288, naik ke puncak tangga. Meskipun tuannya memperingatkannya dengan segala cara, dia tidak boleh menargetkan Wu Yun. Namun dalam pertemuan pertempuran setengah tahun kemudian, kematiannya sudah pasti. Dan dia juga bersumpah untuk membunuh Wu Yun dan membalaskan dendam tuannya apapun yang terjadi. Terlebih lagi, Wu Yun tidak hanya bisa terbunuh dalam pertarungan ini, namun nyawa Ling Yuanwu juga dipertaruhkan. Tidak diragukan lagi ini lebih menarik bagi Hua Qitian. 10 hari berlalu dengan cepat, dan Wu Yun dan Ling Yuanwu pulih dari luka mereka dan kembali ke kondisi puncaknya. Dan Ling Yuanwu sekali lagi secara pribadi membawa Wu Yun ke lembah naga abadi. Adapun Duleng Hua, Qitian dan Bai Lian, karena tuan mereka tidak berguna dan lengannya patah, kali ini mereka tidak keluar untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Wan Fengsen secara pribadi memimpin mereka bertiga ke lembah naga abadi. Di luar lembah naga abadi, masih ada banyak orang yang menyaksikan kemeriahan tersebut. Mungkin karena ini kali terakhir menaiki tangga, jumlah orangnya masih jauh lebih banyak dari sebelumnya. Ada beberapa juta di antaranya. Musuh sangat cemburu saat bertemu. Dalam hati mereka, Wu Yun adalah penggagas dan pemicu semua ini. Tapi sekarang Wan Fengsen hadir, mereka tentu saja tidak berani main-main. Dari mata mereka, Wu Yun bisa melihat kemarahan yang tak ada habisnya. Orang yang paling marah adalah Hua Qitian. Tanpa diduga, kamu belum mati. Wu Yun menatap mata Hua Qitian yang hampir menyemburkan api dan berkata dengan bercanda. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa kalimat ini secara langsung akan membuat Hua Qitian mengamuk. Mereka bergegas mendekat dan ingin menyerang Wu Yun, tetapi mereka hanya mendengar Wan Fengsen meraung, berhenti, menurutmu aku tidak ada. Apakah aku lupa peringatanmu? Di bawah raungan Wan Fengsen, ketiga orang itu segera menjadi jujur. Wu Yun tersenyum tipis, tapi dia tidak menyangka bahwa Wan Fengsen benar-benar orang yang menepati janjinya. Saya hanya tidak tahu bagaimana dia bisa mengajar orang tercela seperti Wan Tianlong. Wan Fengsen melanjutkan, saya berkata, di arena seni bela diri, Anda dapat memiliki persaingan yang sehat, tetapi sekali di arena seni bela diri, hidup atau mati tergantung pada nasib Anda. Bagaimana menurut Anda, Dekan Ling Yuanwu? Ling Yuanwu juga mengangguk sedikit dan berkata, apa yang dikatakan senior Wan memang benar. Jika Anda tidak puas dan kedua belah pihak setuju, Anda bisa pergi ke arena seni bela diri. Ini bukan hanya aturan benua selatan, tetapi juga aturan seluruh budidaya dunia, tetapi kamu tidak akan pernah diizinkan untuk membalas secara pribadi. Wu Yun tidak peduli. Mengangguk sedikit. Tapi Hua Qitian dan yang lainnya hanya bisa menahan amarah mereka. Setelah sedikit persiapan, Wan Fengsen membuka kembali tangga untuk mereka bertiga. Ling Yuanwu juga membukakan tangga untuk Wu Yun. Tangga Fulong langsung ditinggalkan. Wu Yun mendongak dan melihat bahwa dia baru mencapai level 7. Level 188 ini sangat sulit. Hua Qitian dan yang lainnya telah menginjakkan kaki di tangga mereka sendiri menuju surga. Lanjutkan menaiki tangga sebelumnya. Hua Qitian adalah tingkat ke-12. Dan Duleng berada di tingkat ke-11. Bai Lian berada di tingkat ke-10. Setelah beberapa saat, mereka bertiga mulai melanjutkan pendakian. Wu Yun melihatnya sebentar dan kemudian melangkah ke tangganya sendiri. Naik ke tingkat ke-7 dan mulailah mendaki. Masih sama seperti dulu,
segala macam ditekan, dan setiap naik level membutuhkan banyak usaha dan sangat sulit. Namun setelah menaiki 2 anak tangga, lambat laun saya menemukan aturan saya sendiri. Kecepatan pendakian berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Saat ini, saya tiba-tiba mendengar ledakan kejutan dari kerumunan di luar. Berbalik, dia melihat Huakitian telah naik ke anak tangga ke-38, dan kecepatannya tidak melambat sama sekali. Dua lainnya, Duleng dan Bailian, juga terus meningkat, mengikuti Huakitian. Mereka berdua mencapai level 36. Wu Yun mengerutkan kening, tampaknya ketiga orang ini telah bekerja keras selama periode ini, dan sekarang mereka mungkin telah menemukan cara untuk menahan tekanan tangga. Namun meski cepat, kecepatan Wu Yun berangsur-angsur meningkat. Setelah menemukan hukum melawan kekuatan penekan, mengikuti naik turunnya tubuh, Dantian menarik napas dan berkontraksi, bernapas masuk dan keluar, mengendalikan kekuatan 8 meridian. Secara bertahap, kekuatan penekan dari tangga perlahan-lahan menghilang. Ada gelombang seru di luar stadion. Jelas kaget dengan kecepatan pendakian mereka berempat. Dibandingkan dengan yang pertama kali, ini adalah dunia yang berbeda. Benar saja, setelah mengalami uji coba pertama dan baru saja menjalankannya, lambat laun saya menjadi terbiasa dengan keadaan ini. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang biasa, apalagi Wu Yun, bahkan Huakitian dan yang lainnya adalah jenius terkemuka. Melihat Huakitian memimpin, dia sudah naik ke lantai 86. Duleng dan Bailian tidak mau kalah sama sekali, dan mengikuti dari belakang. Namun secara bertahap kesenjangannya dengan Huakitian semakin lebar, dari kesenjangan satu tingkat sebelumnya, kini telah turun ke tingkat ke-6. Huakitian kembali menatap Duleng dan Bailian, dan kesombongan muncul lagi di matanya. Ada senyum percaya diri di wajahnya. Jelas, hasil ini sudah sesuai ekspektasinya. Semua orang di luar lapangan juga mengagumi bakat Huakitian, dia memimpin dan naik ke level lebih dari 80. Puncaknya tidak jauh. Mungkinkah orang yang mencapai puncak hari ini adalah Huakitian? Melihat Huakitian dengan prestasi seperti itu, Wan Fengshen pun sedikit mengangguk sebagai penghargaan. Saat ini, Huakitian mengalihkan pandangannya dari Duleng ke Wu Yun. Seringai menghina muncul di sudut mulutnya, di dalam hatinya, Wu Yun selalu menjadi bajingan. Dan alasan mengapa Wu Yun tidak bisa dibunuh berkali-kali bukan karena kekuatannya sendiri. Itu karena keberuntungan. Keberuntungan Wu Yun memang begitu bagus sehingga dia harus terkesan. Namun, di tangga ini, semuanya bergantung pada kemampuan pribadi, dan keberuntungan tidak lagi berperan. Tidak heran Huakitian begitu sering mencibir. Saat ini, Wu Yun baru saja naik ke lantai 37. Kita hampir 50 lantai darinya. Jika keajaiban tidak terjadi, kita mungkin tidak akan pernah bisa mengejarnya. Huakitian mendongak dan melihat masih ada 22 langkah di depan. Naik ke level 22, dan dia akan menjadi juara pertarungan tangga ini. Di puncak 108 anak tangga, awan putih menyelimuti, dan saya tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun saya tidak tahu hadiah kejutan apa yang bisa saya dapatkan setelah mencapai puncak, hal itu pasti tidak terduga. Melanjutkan ke atas, dalam sekejap kami sudah berada di lebih dari selusin lantai. Tinggal kurang dari 10 langkah lagi di depan. Huakitian sudah memiliki senyum bahagia di bibirnya, tetapi pada saat yang sama, kecepatan pendakiannya akhirnya melambat. Di belakang mereka, Duleng dan Bailian dengan cepat mengikuti dan mencapai anak tangga ke-93. Dibandingkan dengan Huakitian, keduanya masih sedikit tertinggal. Saat kami mencapai lantai 93, keadaan mulai menjadi sulit dan kecepatan akhirnya melambat. Wu Yun maju terus di belakang dan telah naik ke level 67 terbawah pada saat ini. Namun, di bawah ritme pernapasannya sendiri, seluruh tubuhnya menjadi rileks dan dia tidak merasakan tekanan apapun untuk saat ini. Di depan, meskipun Huakitian melambat, dia masih terlalu jauh di depan dan telah mencapai level 106 saat ini.
Hanya tersisa 2 langkah terakhir untuk mencapai puncak. Kerumunan sudah berteriak-teriak. Bab 289, Harta Karun Kekosongan, Tubuh Suci Abadi. Mereka juga menantikannya apa yang akan terjadi setelah Hua Qitian naik ke puncak. Wan Fengshen juga menunjukkan senyuman puas. Akhirnya, Hua Qitian mencapai level lain. Hanya level terakhir yang tersisa. Tapi saat ini, dia berhenti mendaki. Dia berbalik dan menatap semua orang. Dia melirik Duleng dan Bai Lian, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Wu Yun. Dia menyeringai menghina, lalu mengambil langkah perlahan. Akhirnya melangkah ke anak tangga terakhir. Kerumunan itu meledak dalam jeritan yang keras. Setelah Hua Qitian mencapai level 108, dia benar-benar menghilang ke dalam awan putih dan tidak lagi terlihat. Wan Fengshen dan Ling Yuanwu juga menatap ke tempat hilangnya Hua Qitian, jelas mereka tidak bisa lagi melihat Hua Qitian. Melihat Hua Qitian sudah melangkah lebih dulu, Duleng dan Bai Lian menjadi cemas dan mempercepat langkah mereka. Akhirnya, kurang dari setengah jam kemudian, mereka melangkah ke anak tangga ke-108 dan menghilang ke dalam awan. Akhirnya, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Wu Yun. Dia adalah yang terakhir dari 4 orang. Orang-orang berspekulasi. Jika memang ada harta karun di dalam kabut, Wu Yun mungkin bukan bagian darinya. Namun Ling Yuanwu dan Wan Fengshen tidak menunjukkan betapa kecewanya mereka. Karena dilihat dari postur Wu Yun saat ini, seharusnya tidak ada masalah untuk mencapai puncak. Yang lain tidak tahu apa yang ada di awan dan kabut di atas tangga ini, tapi mereka mengetahuinya. Apa yang tersembunyi di dalamnya bukanlah harta karun. Dengan kata lain, itu bukanlah harta biasa yang bisa diambil, melainkan sesuatu yang perlu dipahami sendiri. Beberapa orang dapat mempelajari serangkaian keterampilan seni bela diri terbaik darinya, dan beberapa orang dapat mempelajari serangkaian teknik budidaya tiada taraf darinya. Beberapa orang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan budidayanya. Ada bermacam-macam jenisnya, dan tidak ada dasar siapa cepat dia dapat. Selama Anda bisa naik ke sana, Anda memiliki cukup kesempatan untuk memperjuangkan hal-hal tersebut. Saat ini, Wu Yun terlihat perlahan naik ke lantai 90. Tapi yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah Wu Yun masih tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan dan masih santai dan nyaman saat ini. Perhatian semua orang tertuju pada Wu Yun. Tiba-tiba, seseorang menemukan ini. Dia berseru, "Lihat, Wu Yun agak aneh." Duleng dan Bai Lian berada di lantai 93 sebelumnya, dan itu mulai menjadi sulit. Hua Qitian, yang pertama mencapai puncak, juga mulai dari lantai 95. Awalnya sulit, tetapi Wu Yun telah mencapai lantai 98 sekarang. Mengapa dia masih santai? Semua orang memperhatikan ini. Itu benar. Biasanya, semakin tinggi Anda mencapai puncak, semakin besar tekanannya, dan kecepatannya akan melambat secara alami. Ini adalah kasus Hua Qitian dan lainnya. Tapi Wu Yun sepertinya adalah sebuah anomali, bukan saja dia tidak melambat, dia bahkan masih menyenandungkan sebuah lagu dengan tangan kecilnya di belakang punggungnya. Saya berjalan dengan santai, tidak khawatir sama sekali bahwa harta karun itu akan tersapu jika saya terlambat. Orang ini benar-benar monster. Ini adalah satu-satunya komentar semua orang tentang Wu Yun. Wan Fengshen dan Ling Yuanwu juga menatap Wu Yun, mereka sudah lama melihat kelainan Wu Yun. Bukan saja dia tidak merasakan kesulitan apapun, dia bahkan tampak merasa lebih rileks saat menaikinya. Orang ini sangat tidak biasa. Di tangga, Wu Yun justru merasakan tekanan yang semakin meningkat. Hanya saja melalui kerja sama tubuh fisik dan meridiannya, ia berhasil mengatasi tekanan tersebut dengan sangat baik. Tubuhnya sendiri adalah keajaiban, selama dia beradaptasi dengannya, segala sesuatu mungkin terjadi. Pada saat ini, Hua Qitian dan yang lainnya, yang telah memasuki awan dan kabut, telah menemukan rahasia yang tersembunyi di balik awan dan kabut. Mereka semua duduk bersila dan berhenti melihat sekeliling.
Roh bergerak melalui meridian dan mulai bermeditasi. Saya harap saya dapat mempelajari sesuatu dari reruntuhan yang ditinggalkan oleh kaisar abadi kuno yang tidak ada di benua hutan belantara. Akhirnya, Wu Yun pun melangkah ke level 107. Namun tetap santai dan nyaman. Di bawah tatapan iri dan kaget semua orang, dia melangkah langsung ke lantai terakhir dan menghilang ke dalam awan. Di depan, ada kabut putih berkabut. Wu Yun membuka mata iblis Dongyu, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Sebelum naik, Ling Yuanwu tidak memberitahunya apa yang tersembunyi di puncak tangga. Biarkan dia menemukan dan memahami semuanya sendiri. Tapi itu sangat luas sehingga Anda tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali, jadi bagaimana Anda bisa menemukannya? Di mana Hua Qitian dan yang lainnya? Apakah mereka sudah masuk jauh ke dalam kabut? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri dan mulai berjalan di awan dan kabut. Namun semakin jauh saya berjalan, semakin saya merasa ada yang tidak beres. Tempat ini seakan tak berujung, dan seperti labirin yang tidak akan pernah bisa saya tinggalkan. Tidak peduli bagaimana Wu Yun berjalan, awan dan kabut di sekitarnya akan selalu sama. Wu Yun mulai tenang dan berpikir dengan hati-hati. Tetapi pada saat dia sudah tenang, tiba-tiba dia mendengar suara gedebuk di benaknya, seolah-olah ada sesuatu yang menerobos lautan kesadaran. Ada apa? Dalam kepanikan, Wu Yun menggunakan keahliannya untuk melawan, tetapi dia menemukan bahwa benda itu hanya ada dalam ketiadaan, dan teknik dewa bela diri Taisang tidak berpengaruh padanya. Dia segera tenang, tetapi terkejut menemukan bahwa benda yang tiba-tiba masuk ke lautan kesadaran sepertinya mengirimkan beberapa informasi kepadanya. Mungkinkah ini yang dimaksud dengan harta karun di tangga menuju surga? Mungkinkah dia ingin mengajariku sesuatu? Wu Yun segera duduk bersila. Berkonsentrasilah dan bermeditasi. Benar-benar tenggelam dalam lautan kesadaran. Namun ketika dia dengan serius mencoba menangkap benda itu kembali sulit ditangkap. Wu Yun tidak cemas. Setelah beberapa saat, perasaan itu akhirnya muncul kembali. Kali ini dia tidak boleh melepaskannya, Wu Yun langsung menangkapnya. Segera, sebuah pesan aneh muncul di benaknya. Wu Yun dengan cepat memahami informasi asing ini, tetapi informasi ini terlalu mengejutkan. Bahkan Wu Yun, yang memiliki warisan dewa bela diri dan mempraktikkan seni dewa bela diri tertinggi, tidak bisa berkata-kata. Ini sebenarnya adalah serangkaian teknik rahasia. Tidak ada nilai. Namun berbeda dengan teknik lainnya, teknik ini bukan tentang mengolah energi spiritual, melainkan tentang menempa tubuh fisik. Dan ia juga memiliki nama yang sangat mendominasi, tubuh suci abadi. Ini secara kasar diklasifikasikan sebagai teknik pertahanan. Tubuh suci abadi, seperti namanya, memperkuat tubuh fisik. Wu Yun langsung tercengang setelah membaca beberapa kalimat pembuka pendahuluan. Tubuh yang kekal, tubuh yang kekal, tubuh yang disucikan, tubuh yang kekal. Betapa kuatnya keberadaan ini. Pengudusan daging sangatlah buruk. Wu Yun diam-diam terkejut setelah memahami teknik seni bela diri ini secara menyeluruh. Tubuh abadi ini sepertinya dibuat khusus untuk teknik dewa bela diri tertinggiku. Ia memiliki 8 meridian di tubuhnya dan tubuh abadi di permukaannya. Apa yang Wu Yun tidak ketahui adalah bahwa lapisan awan putih ini adalah yang asli. Kaisar abadi. Reruntuhan yang disempurnakan melalui budidaya seumur hidup. Ini setara dengan rumah harta karun kaisar abadi, meskipun tidak berisi harta nyata. Tapi itu berisi apa yang kaisar abadi pelajari sepanjang hidupnya. Dan setiap orang yang datang ke sini akan dikenali oleh awan dan kabut, dan latihan atau seni bela diri yang paling cocok akan diajarkan kepadanya. Wu Yun, yang mempraktikkan seni dewa bela diri tertinggi, memiliki tubuh fisik seperti dewa iblis kuno, itulah sebabnya tubuh suci abadi ini muncul. Tapi setiap orang hanya punya satu kesempatan. Wu Yun telah memperoleh teknik tubuh suci abadi, biasanya dia tidak akan menerima hadiah apapun lagi. Bab 290, level awal, tubuh disusun kembali.
Di 3 tempat lain, Huakitian, Duleng, dan Bailian. Mereka bertiga juga memperoleh apa yang paling cocok untuk mereka di awan dan kabut ini, termasuk latihan dan seni bela diri. Tapi Wu Yun tidak mengetahui semua ini, dan dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia mengolah tubuh suci abadi langsung di sini. Teknik Dewa Bela Diri Taisang mulai beroperasi, dan 8 meridian di tubuh secara bersamaan beredar di langit, menyalurkan energi spiritual ke seluruh bagian tubuh. Menurut teknik tubuh suci abadi, tubuh fisik Wu Yun mengalami perubahan besar dengan sangat cepat. Kulitnya terkelupas selapis demi selapis. Di dalamnya terdapat lapisan kulit yang bahkan lebih jernih, sebening batu giok. Tentu saja, bukan hanya kulit arinya saja yang terkelupas, tubuh di bawah kulit ari tersebut juga mengalami perubahan yang menggemparkan. Ini adalah level awal pertama dari tubuh suci abadi, pembentukan kembali tubuh fisik. Transformasi ini dimulai dari jari dan menyebar ke seluruh tubuh selangkah demi selangkah. Meskipun prosesnya tampak agak kejam, efeknya pasti mengejutkan Wu Yun. Tubuh fisiknya telah direndam dalam seni dewa bela diri Taisang, berbagai produk spiritual, dan bahkan produk abadi, mencapai kondisi terbaik dari tubuh fana. Sebanding dengan keturunan ortodoks dari dewa dan setan kuno. Namun teknik tubuh suci abadi masih dapat terus memperkuat tubuh fisik terbaik dari tubuh fananya. Dapat dilihat bagaimana keterampilan tubuh abadi ini melawan langit. Meski tidak sama dengan Taisang Martial God Jue, namun tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Tapi Wu Yun bisa merasakan bahwa Kaisar Abadi sendiri yang menciptakan tubuh abadi, terlepas dari apakah tingkat kultivasinya sebanding dengan dewa bela diri itu sendiri. Tapi dia pasti memiliki kebijaksanaan yang tidak kalah dengan dewa perang. Saat Wu Yun sedang mengolah tubuh suci abadi, Huakitian dan orang lain yang datang lebih awal darinya telah meninggalkan awan dan kembali ke lembah naga abadi. Masing-masing dari mereka memiliki senyum puas dan percaya diri di wajah mereka. Jelas sekali, dia mendapatkan apa yang paling dia inginkan di awan dan kabut di atas tangga. Ketika mereka mengetahui bahwa Wu Yun juga berhasil memasuki awan, ketiganya memasang ekspresi tidak percaya di mata mereka. Namun mereka segera tenang, dan mereka bangga Wu Yun baru saja berhasil menaiki tangga. Tidak mungkin mendapatkan banyak manfaat darinya. Saat ini, semua orang sedang menunggu Wu Yun muncul. Menurut waktu Huakitian dan yang lainnya masuk, Wu Yun akan keluar sekitar setengah jam. Di awan dan kabut, Wu Yun masih mengolah tubuh suci abadi. Saat ini, lebih dari separuh epidermis telah terkelupas, dan kulit setelah epidermis terkelupas tampak jernih dan lebih menarik daripada kulit wanita manapun di dunia. Setelah kulit arinya rontok, langsung berubah menjadi abu dan menghilang ke awan. Seiring berjalannya waktu, kulit ari Wu Yun telah terkelupas, memperlihatkan kulit tubuh yang bahkan bisa dikatakan sempurna. Sayangnya dia laki-laki. Jika dia seorang wanita, kulit ini saja sudah cukup untuk membuat banyak pria jatuh cinta padanya. Wu Yun yang sedang duduk bersila menghela nafas panjang dan membuka matanya. Melihat tubuh sebening kristal itu, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Keadaan masuknya tubuh suci yang abadi, tubuh fisik dibentuk kembali. Wu Yun telah selesai. Tentu yang membuatnya bergairah bukanlah kulitnya yang terlihat nyaris sempurna. Itu karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya hampir sekuat batasnya. Dengan kata lain, di bawah menara percobaan Sekte Fei Yun, dia memukul dengan kekuatan 400.000 kilogram. Tetapi sekarang jika dia diizinkan untuk memukul lagi, dia akan mampu mencapai setidaknya 600.000, atau bahkan 700.000, atau bahkan kekuatan fisik yang lebih menakutkan. Ini bahkan telah melampaui apa yang disebut sebagai keturunan dari garis keturunan Dewa Iblis kuno. Meskipun dalam arti tertentu, dia telah mewarisi jubah Dewa Perang, dan dapat dianggap sebagai warisan Dewa Iblis kuno. Tapi yang dia terima hanyalah keterampilan yang diwariskan, dan tubuh fisiknya masih manusia biasa.
Masih terdapat kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan keturunan dewa dan iblis yang memiliki warisan darah ortodoks. Namun setelah mengalami baptisan tubuh suci yang abadi ini, tubuh fisik tampaknya telah melampaui keturunan ortodoks yang memiliki warisan darah. Hasil seperti itu cukup membuat Wu Yun bersemangat apapun yang terjadi. Namun setelah kegembiraannya, Wu Yun langsung menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Tidak mudah untuk mengembangkan tubuh suci yang abadi ini. Mempraktikkan teknik dewa bela diri tertinggi dan tubuh suci abadi pada saat yang sama adalah hal yang baik dan buruk baginya. Hal baiknya secara alami adalah bisa memiliki kekuatan yang lebih kuat di alam yang sama. Namun hal buruknya adalah jika Anda ingin menerobos sekarang, peningkatan simultan dari seni dewa bela diri tertinggi dan tubuh suci abadi pasti akan menghabiskan energi spiritual yang lebih menakutkan. Dengan kata lain, jika Anda ingin menerobos sekarang, Anda perlu mengeluarkan energi spiritual setidaknya 2 atau bahkan 3 kali lipat dari biasanya. Adapun teknik dewa bela diri Taisang yang dipraktikkan oleh Wu Yun dan pembukaan 8 meridian, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan adalah angka yang menakutkan. Saat itu, di lantai 2 menara iblis 9 lantai, ratusan obat peri hampir tidak dapat meningkatkan tingkat budidaya ke 1 tingkat. Jumlah yang begitu menakutkan, sekarang menjadi 2 atau bahkan 3 kali lipat, membuat Wu Yun pusing hanya dengan memikirkannya. Tubuh ini terlihat bertenaga. Tapi hanya dia sendiri yang mengerti rasa sakitnya. Saya tidak mampu membelinya, itu terlalu sulit. Dengan kekuatan yang lebih kuat, muncullah lebih banyak dedikasi. Inilah landasan terciptanya segala sesuatu di dunia. Ada kelebihan dan kekurangannya, sehingga Wu Yun hanya bisa bertahan. Pada saat ini, lebih dari setengah jam telah berlalu sejak dia mulai mengolah tubuh suci abadi. Dan waktunya hampir sama dengan perkiraan orang-orang di luar sebelumnya. Saat Wu Yun merasakan kekuatan tubuh fisiknya setelah terbentuk kembali di awan dan kabut. Orang-orang di luar juga menantikan penampilan Wu Yun. Meskipun Hua Qitian dan 3 orang lainnya belum menunjukkan apa yang telah mereka peroleh di awan, mereka dapat menyimpulkan dari senyum puas dan percaya diri di wajah mereka. Semua orang dapat melihat bahwa mereka pasti mendapatkan harta karun yang cukup untuk memuaskan mereka di awan ini. Tapi apa itu, orang hanya bisa menebaknya. Mereka tidak akan menunjukkannya bersama sampai Wu Yun muncul. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun. Di saat yang sama, semua orang juga berspekulasi, apa yang akan didapat Wu Yun saat dia masuk nanti. Setengah jam telah berlalu. Kerumunan mulai kehilangan kendali dan mulai berbicara dengan suara pelan. Mengapa Wu Yun tidak keluar? Menurut waktu yang sama dengan Hua Qitian dan yang lainnya, Wu Yun juga harus keluar. Seharusnya segera. Tunggu saja. Hua Qitian dan yang lainnya juga menunggu. Di dalam kabut, Wu Yun memang siap untuk keluar. Berdiri dan tarik napas panjang. Berkata pada dirinya sendiri, Dekan berkata bahwa setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk mendapatkan harta karun di awan dan kabut. Jika tidak ada gerakan begitu lama setelah mendapatkan tubuh suci abadi, itu harus hilang. Setelah sedikit persiapan, Wu Yun bersiap untuk terbang jauh dari Yunwu. Kembali ke lembah peri naga. Di saat yang sama, orang-orang di luar juga mulai was-was, lagi pula menurut perhitungan mereka, waktunya sudah habis. Tapi saat ini Wu Yun hendak pergi. Tiba-tiba, informasi aneh muncul lagi di benak Wu Yun. Mata Wu Yun tiba-tiba melebar dan dia berseru, "Hah, ini dia lagi." Dia segera duduk bersila dan mulai menafsirkan pesan aneh ini. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.